Selamat datang di SMP Negeri 10 Kota Cirebon. SMP Negeri 10 Kota Cirebon adalah salah satu dari sekian banyak SMP yang ada di Kota Cirebon. Berdiri sejak tahun 1989, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bin Abdullah. Amma ba'd. Yang kami hormati warga SMP Negeri 10 Kota Cirebon, yang saya hormati anak-anakku sekalian kelas 7, kelas 8, siswa-siswi SMP Negeri 10 Kota Cirebon yang sangat banggakan, terutama siswa baru tahun pelajaran 2021-2022. Selamat datang, selamat bergabung di SMP Negeri 10 Kota Cirebon. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkenannya pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kita masih dalam kondisi pandemi dan kita sekarang sedang berada di PPKM untuk melaksanakan pencegahan rantai wabah COVID-19. Untuk itu tetap kita menjaga kesehatan imun tubuh kita dan juga protokol kesehatan. Jangan lupa dengan menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun, dan selalu menjaga jarak, dan juga tentunya hindari kerumunan, dan juga kita senantiasa aktivitas kita dijaga dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Iringan salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita sekalian. Anak-anakku peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022, selamat datang, selamat bergabung dengan SMP Negeri 10 Kota Cirebon yang kita cintai. Dengan semangat belajar yang tinggi untuk mencari ilmu, insya Allah semua halang rintang yang ada di depan kita akan dapat kita lalui karena dengan semangat, dengan niat, dengan kesungguhan bahwa mencari ilmu merupakan salah satu kewajiban buat kita semua. Peserta didik ke siswa-siswi SMP Negeri 10 Kota Cirebon yang baru, yang sangat Bapak banggakan.
dalam masa pembukaan MPLS pengenalan lingkungan masa pengenalan lingkungan sekolah ini, Bapak ingin menyampaikan bahwa tetap luruskan niat kalian mau mencari ilmu, dan kalian tetap senantiasa melaksanakan tata tertib yang ada, dan juga berniat untuk senantiasa menimba ilmu pengetahuan di SMP Negeri 10 Kota Cirebon yang tentunya akan kalian ikuti bersama-sama. Mudah-mudahan dengan semangat, dengan tujuan, dengan kesungguhan kalian akan melaksanakan seluruh tanggung jawab, dan kalian melaksanakan tata tertib yang ada di sekolah SMP Negeri 10 ini dengan kesungguhan. Insya Allah semua yang kalian cita-citakan akan diberikan kemudahan. Anak-anakku sekalian yang sangat Bapak banggakan, nanti dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ini diharapkan kalian ikuti dengan sebaik-baiknya, karena nanti banyak materi-materi yang akan disampaikan. Sebelum kalian nanti menimba ilmu pengetahuan, kalian harus tahu bahwa sekolah merupakan wiyata mandala. Jadi kalian harus punya wawasan bahwa sekolah merupakan tempat lingkungan untuk menimba ilmu pengetahuan. Jadi sekolah merupakan tempat yang resmi yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai tempat untuk menimba ilmu pengetahuan. Luruskan niat, camkan dengan sebaik-baiknya bahwa sekolah adalah merupakan tempat untuk menimba ilmu pengetahuan, menambah wawasan, menambah pengalaman, dan tentunya diharapkan menambah bekal kalian menuntut ilmu yang lebih luas lagi, dan juga mendapatkan bekal sebagai dasar, sebagai karakter kalian nanti di masa yang akan datang. Anak-anakku sekalian yang sangat Bapak banggakan, nanti kalian akan mengenal beberapa guru-guru, mata pelajaran, program-program sekolah yang nanti akan disajikan oleh para PKS, pembantu kepala sekolah, dan juga para pembina ekstrakurikuler. Apa saja yang ada, program apa saja yang akan dilaksanakan, dan juga apa saja yang harus kalian ikuti dengan sebaik-baiknya. Dalam masa pandemi ini, pembelajaran tentunya kita menginginkan ada peningkatan terus bahwa pembelajaran tatap muka kita laksanakan. Namun apalah daya, karena pandemi masih ada di lingkungan kita dan kita mengutamakan kesehatan, untuk itu pembelajaran kita masih pembelajaran jarak jauh. Ada dengan Zoom meeting, dan yang dipantau dari lab Zoom SM Negeri 10 Kota Cirebon, PJJ-nya yang senantiasa standby akan menemani kalian belajar walaupun kalian belajar dari rumah. Dan juga ada dengan e-learning-nya, insya Allah akan senantiasa menemani kalian dalam keseharian pembelajaran jarak jauh. Dan tidak lupa bahwa program Dinas Pendidikan ada PJJ jarak jauh melalui RCTV. Mudah-mudahan ini semua menjadikan motivasi buat kalian terus belajar, menimba ilmu pengetahuan walaupun dalam masa pandemi ini pembelajaran terus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Anak-anak sekalian yang sangat Bapak banggakan, Bapak cintai, untuk itu pada kesempatan kali ini tentunya Bapak membuka dengan resmi dengan mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim acara masa pengenalan lingkungan sekolah secara resmi Bapak buka. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya, dan setelah itu kalian punya wawasan, kalian punya bahan bekal bahwa kalian akan belajar dengan berbagai macam ilmu pengetahuan, berbagai macam bapak dan ibu guru di sekolah yang akan menemani dan menampingi kalian dalam menentukan
bahwa kalian menjadi anak-anak harapan bangsa dan juga menjadi anak-anak yang sesuai dengan visi SMP Negeri 10 Kota Cirebon beribadah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi MPLS SMP Negeri 10 Kota Cirebon tahun pelajaran 2021-2022 secara resmi dibuka. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 10 Kota Cirebon, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta staf tata usaha SMP Negeri 10 Kota Cirebon, serta anak-anak siswa-siswi SMP Negeri 10 Kota Cirebon, khususnya siswa baru yang Bapak banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga di hari yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan kegiatan MPLS walaupun secara virtual. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan ke junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan terakhir untuk kita semua yang insya Allah masih tetap semangat dan masih tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Anak-anakku siswa baru SMP Negeri 10 Kota Cirebon, tentu pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak ingin mengenalkan diri. Nama Bapak adalah Pak Hasanuddin. Jabatan di sekolah adalah pembantu kepala sekolah di bidang kesiswaan. Tentu pada kesempatan ini pula Bapak ingin menyampaikan ucapan selamat datang di SMP Negeri Kota Cirebon. Dan seterusnya Bapak ingin menyampaikan pula bahwa kalian semua, wabil khusus kelas 7 siswa baru, kalian semua merupakan siswa-siswa yang beruntung. Kenapa Bapak katakan beruntung? Karena kalian bisa masuk di SMP Negeri 10 Kota Cirebon. Bagaimana tidak? Masih banyak anak-anak yang tidak masuk di SMP Negeri, khususnya di SMP Negeri 10 Kota Cirebon. Banyak anak-anak yang tidak bisa sempat untuk sekolah. Tapi kalian semua alhamdulillah pada kesempatan ini, pada tahun ini bisa masuk, bisa belajar di SMP Negeri 10 Kota Cirebon. Tentu Bapak ingin memberikan masukan, memberikan nasihat kepada kalian semua bahwa situasi yang tidak menentu, situasi yang dalam kondisi pandemi COVID-19, Bapak ingatkan, jaga protokol kesehatan kalian, jaga kesehatan kalian, jaga kesempatan kalian, sehingga dengan badan yang sehat ini, dengan adanya kesempatan ini, kamu bisa melaksanakan kegiatan belajar walaupun memang belajarnya secara daring. Tentu selanjutnya Bapak ingin menyampaikan pula, tolong patuhi apa yang disampaikan oleh orang tua kamu, oleh guru kamu, baik yang di sekolah maupun yang ada di rumah, sehingga nasihat-nasihat itu dijadikan bekal oleh kalian sehingga kalian menjadi anak-anak yang berdisiplin. Pada kesempatan ini pula Bapak ingin menyampaikan
bahwa di SMP Negeri 10 Kota Cirebon tentu di dalamnya ada visi dan misi. Ini adalah tujuan dari sekolah kita. Ini adalah tujuan mau dibawa kemana nanti anak-anak kita di dalam belajar di SMP Negeri 10 Kota Cirebon. Tentu kami ingin menyampaikan pula bahwa visi dan misi yang ada di SMP Negeri 10 Kota Cirebon itu adalah beribadah. Beribadah di sini bukan secara arti harfiahnya saja, tetapi beribadah di sini merupakan singkatan atau akronim dari beberapa tujuan yang ada di sekolah kita ini. Beribadah secara harfiah tentu setiap apa yang kamu lakukan, baik di rumah, baik di sekolah, harus mempunyai nilai-nilai ibadah, sehingga apa yang kamu lakukan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya secara akronim, beribadah yang pertama adalah berkarakter. Tentu SMP Negeri 10 ingin menciptakan siswa-siswinya menjadi anak-anak yang mempunyai etika, budi luhur yang tinggi, sehingga kamu menjadi anak-anak yang soleh dan solehan. Selanjutnya yang kedua adalah inovatif. Tentu di sini sekolah berharap agar siswa-siswinya menjadi anak-anak yang berbisa atau yang dapat berinovatif atau yang bisa ada perubahan-perubahan di dalam kegiatan pembelajaran di sekolahnya. Misalkan yang tadinya siswa tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya siswa sudah bisa menjadi lebih bisa, yang tadinya pintar, anak-anak menjadi semakin pintar. Itu adalah perubahan-perubahan yang ingin diarahkan, yang ingin diwujudkan di sekolah kita ini. Dan yang ketiga adalah berilmu, di mana di dalam berilmu ini diharapkan bahwa anak di dalam masa depannya adalah anak-anak yang bisa berprestasi, yang bisa meraih cita-citanya setinggi langit. Untuk mencapai cita-cita itu, kunci utamanya adalah berilmu. Selanjutnya yang keempat adalah amanah. Amanah yang di sini adalah tanggung jawab. Jadi ketika kamu diberikan amanah baik oleh orang tua, oleh guru kamu di sekolah, tentu kamu harus berani tanggung jawab. Selanjutnya yang kelima adalah disiplin. Disiplin adalah kalian harus patuh terhadap aturan-aturan yang ada di sekolah. Secara umum kalian patuh terhadap norma-norma agama maupun norma-norma hukum yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Yang keenam adalah aman. Di sini di dalam kegiatan belajar kamu, ketika kamu masuk di lingkungan SMP Negeri 10, maka kalian harus merasa aman dan nyaman. Tidak ada gangguan dari luar maupun tidak ada gangguan dari dalam. Selanjutnya yang ketujuh ataupun yang terakhir adalah hijau, di mana diharapkan lingkungan sekolah ini adalah lingkungan yang asri, lingkungan yang sejuk. Artinya bukan saja lingkungannya yang menyejukkan, tetapi hubungan kalian antar sesamanya, antar temannya, antar gurunya ini dipenuhi dengan kesejukan. Barangkali itu saja yang bisa Bapak sampaikan tentang kegiatan MPLS ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, Ibu Nurlaili Handayani sebagai guru BK SMP Negeri 10 Kota Cirebon. Ibu ucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada siswa kelas 7 yang sudah terdaftar sebagai siswa SMP Negeri 10 Kota Cirebon. Mudah-mudahan kalian bisa betah, terus bisa mengikuti peraturan dengan baik di SMP Negeri 10 Kota Cirebon. Di sini, Ibu akan menyampaikan atau membahas dengan lebih detail tentang tata tertib yang ada di SMP Negeri 10 Kota Cirebon. Seperti yang kalian lihat, kalian sudah dapatkan satu bentuk tata tertib seperti ini. Isinya ada tata tertib, ada klasifikasi pelanggaran dan penentuan sanksi. Peraturan ini semua yang ada di sini itu pada saat kalian melakukan tatap muka. Cuma ada beberapa peraturan yang memang disesuaikan dengan kondisi pada saat pandemi seperti ini. Contohnya tentang kerapihan berseragam, kerapihan berpenampilan, rambut, dan lain sebagainya. Jadi walaupun kita belum bisa tatap muka, walaupun belum bisa ketemu langsung di sekolah, tetap ketika PJJ, ketika kalian melakukan Zoom dengan guru bidang studi pada saat hari apa, baju yang dipakai juga sesuai dengan harinya. Di sini kita belajar itu dari hari Senin sampai hari Sabtu, jadi masih 6 hari belajar. Pada saat hari Senin bajunya baju seragam putih, celana panjang biru yang laki-laki, yang perempuan baju seragam putih, rok panjang biru. Kemudian hari Selasa sama bajunya putih, celana panjangnya biru, yang perempuan baju putih, roknya biru. Hari Rabu yang laki-laki dan perempuan bajunya baju seragam identitas sekolah, dan yang laki-laki celana panjang putih, yang perempuan rok panjang putih. Baju seragam identitas sekolah ini bajunya kotak-kotak yang sudah disediakan oleh sekolah. Kemudian hari Kamis laki-laki dan perempuan pakai baju batik sekolah dan celana panjang biru dan rok panjang biru. Kemudian hari Jumat pakai baju putih, celana panjang biru yang untuk laki-laki, dan untuk perempuan baju putih dan rok panjang biru. Di hari Sabtu yang laki-laki baju seragam pramuka dengan celana panjang coklat, yang perempuan baju seragam pramuka dengan rok panjang coklat. Ini ketentuan berpakaian seperti ini harus sesuai pada saat kalian melakukan Zoom atau PJJ dengan guru mata pelajaran sesuai pada harinya. Jadi harus memakai seragam pada saat melakukan Zoom. Kemudian yang kadang-kadang suka lupa karena mungkin mikirnya saya nggak ke sekolah langsung, guru juga nggak akan lihat. Padahal guru juga pasti akan memperhatikan, karena kami guru kadang ada keterbatasan dalam melakukan penilaian. Jadi penilaian itu tidak hanya dilihat dari nilai akademis saja, nggak dilihat dari tugas-tugas taman saja, tapi dilihat juga dari sikap kalian, dilihat juga dari seragam, terus dilihat juga dari kerapihan berpakaian, kerapihan rambut, dan sebagainya. Terutama bagi anak laki-laki. Di sini sudah dijelaskan tentang peraturan mengenai rambut. Rambut itu harus rapi dan bersih. Kemudian panjang maksimal berarti paling panjang itu sebatas kerah kemeja. Walaupun kalau dilihat secara langsung, kalau misalnya rambut belakang sudah menyentuh kerah kemeja itu biasanya sudah terlalu panjang, jadi harus di atas kerah kemeja. Kemudian tidak boleh melebihi telinga. Kadang ada yang sampai ke sini seperti poni. Kadang poni juga kadang suka lebih panjang daripada rambutnya. Jadi poni juga harus pendek. Kemudian potongan rambutnya harus wajar dan tidak boleh diberi warna. Potongan rambut wajar maksudnya rambutnya potongannya yang normal-normal saja. Nggak usah potongan rambut yang mengikuti tren tapi tidak sesuai dengan yang ada di sekolah, yang ada jalan kutunya dan segala macamnya seperti itu. Kemudian tidak boleh diberi warna, jadi sesuai dengan warna aslinya saja. Karena kemarin banyak juga yang karena pikirnya saya nggak ketemu langsung guru, jadi rambutnya banyak yang gondrong plus dikasih warna-warni. Mudah-mudahan kalian semua paham.
Kemudian bagi siswi perempuan tidak diperkenankan memakai perhiasan yang berlebihan. Selain tata tertib ini, kalian juga kemarin sudah mengisi surat pernyataan siswa yang ada di sini, yang sudah kalian tanda tangani dan dikasih materai. Berarti ketika sudah ada materai itu sudah berkekuatan hukum. Maksudnya ketika kalian melakukan pelanggaran yang ada di sini berarti sudah berlaku. Misalnya ketika kalian melanggar semua yang ada di sini, kalian harus bersedia untuk mengundurkan diri sebagai siswa SMP Negeri 10 Kota Cirebon. Pelanggaran-pelanggarannya apa saja, Bu? Yang di sini kalian tidak boleh merokok, kemudian tidak menggunakan nafsa dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Sudah banyak contohnya. Tidak boleh, karena itu pasti akan urusannya dengan hukum, kepolisian. Kemudian tidak terlibat kegiatan geng motor dan melakukan tindakan kriminal lainnya. Terus tidak akan membawa kendaraan bermotor, tidak akan melakukan perjudian, dan tidak akan melakukan tindakan asusila dan pornografi. Ketika ada pelanggaran, berarti kalian siap mematuhi segala peraturan yang ada di SMP Negeri 10. Apabila melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh pihak sekolah. Ini kalian buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian paham dan bisa mengikuti peraturan dengan baik. Tetap jaga kesehatan, tetap melakukan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada hari ini kita semua diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Untuk anak-anakku semua, kepada kedua orang tua, Bapak Ibu guru, wali kelas, kepala sekolah, dan warga SMP Negeri 10, semoga dan berharap kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam mari kita limpahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sampai akhir zaman. Amin. Baiklah, untuk kali ini PKS Bidang Humas SMP Negeri 10 Kota Cirebon akan menyampaikan tentang etika berkomunikasi siswa dengan wali kelas dan guru. Sebelum melangkah pada pengertian tentang etika, mari kita pahami dulu tentang etika itu adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu etikos, yang artinya timbul dari suatu kebiasaan. Sebelum virus COVID-19 melanda Indonesia, segala macam kegiatan, kebiasaan dalam berbagai macam sektor berjalan sebagaimana mestinya, termasuk di sektor pendidikan. Segala aktivitas, kebiasaan, kegiatan belajar, mengajar pun berjalan dengan semestinya. Namun semua itu berubah 360 derajat atau dunia sudah terbalik. Bayangkan saja, segala macam kegiatan dalam proses pembelajaran menjadi berbeda. Bahkan sekarang muncullah istilah new normal atau normal baru. Semua lapisan masyarakat tidak ada yang tidak tahu
apa itu new normal. Semua orang saat ini sudah cukup teredukasi dengan segala kebiasaan-kebiasaan baru, seperti harus selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas apapun, ada pengecekan suhu tubuh di sarana-sarana umum. Ingat 3M, selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wajib menggunakan masker ketika keluar rumah, menjaga jarak aman dan tidak berkerumun atau physical distancing, yang semua itu diterapkan di segala aktivitas dan di semua tempat, baik itu sarana transportasi umum, ruang terbuka, sarana publik, termasuk penutupan wisata dan sekolah sementara. Semua sektor mengalami perubahan kebijakan, khususnya di sektor pendidikan. Semua pelajar di seluruh penjuru tanah air, terutama di daerah yang mengalami zona merah, tidak bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Bahkan Menteri Pendidikan menghapus ujian nasional di tahun ini dikarenakan mengingat penyebaran virus ini sangat cepat dan untuk mencegah terjadinya penularan, sehingga mengharuskan melakukan kegiatan belajar mengajar secara online atau muncullah istilah BDR, belajar dari rumah. Dinamika proses BDR atau belajar dari rumah ini memunculkan banyak spekulasi dan keluhan, baik itu dari sudut pandang orang tua murid, tenaga pengajar, peserta didik, bahkan dari Menteri Pendidikan sendiri. Keterbatasan pengetahuan orang tua, terhambatnya jaringan internet terutama daerah pelosok, ketidakmampuan membeli kuota, bahkan ada yang tidak memiliki HP atau telepon seluler menjadi hambatan tersendiri yang menjadi PR besar pemerintah dalam proses PDR di masa pandemi ini, yaitu perbedaan yang paling signifikan adalah guru tidak lagi menjadi orang tua kedua bagi siswa di sekolah, karena pembelajaran dilakukan di rumah masing-masing dengan pendampingan dari masing-masing orang tua di rumah. Maka dari itu 80% proses pembelajaran dilakukan bersama orang tua atau pendamping di rumah. Tetapi bukan berarti guru kehilangan perannya. Hendaknya kita sebagai orang tua tetap harus membimbing dan mengajarkan anak-anak kita untuk selalu menghormati dan mampu dan giat belajar di rumah. Jika hendak menelpon atau video call, minta izin terlebih dahulu via chat. Jika sedang berlangsung pembelajaran daring, gunakanlah pakaian yang sopan, rapi, dan tidak bersikap aneh-aneh. Tidak banyak permintaan, patuhilah semua aturan yang guru tetapkan. Selalu mengerjakan tugas-tugas yang guru instruksikan. Memang tidaklah mudah untuk mengubah kebiasaan yang turun-temurun dijalani, tiba-tiba harus berubah menjadi kebiasaan dan normal baru. Butuh kerjasama dari semua pihak, baik dari orang tua, peserta didik, tenaga pengajar, dan semua elemen masyarakat agar pendidikan di Indonesia tetap berjalan, dan khususnya bagi semua pelajar harus selalu menjunjung tinggi budi pekerti dan etika terhadap guru. Demikianlah informasi tentang etika berkomunikasi siswa terhadap wali kelas dan guru. Mari kita selalu jaga kesehatan kita untuk menghindari di masa pandemi ini, supaya kita semua diberikan kesehatan. Apalagi pada saat ini pemerintah sedang mengadakan PPKM darurat Jawa dan Bali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.